Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya dapat kiriman di WA yang isinya itu surat edaran dari pemerintah yang menyatakan bahwa bagi daerah yang terkena wabah corona, maka salat Jumat di masjid tidak perlu dilaksanakan. Akan tetapi diganti saja dengan salat zuhur di rumah masing-masing. Jikapun melaksanakan sholat Jumat, maka pemerintah ngasih himbauan. Semua jamaah sholat Jumat harus diperiksa dulu kesehatannya. Terus tidak boleh dari orang-orang yang selain kelompok masjidnya. Dan juga tidak boleh salaman, tidak boleh pelukan, dan satu lagi. Kalau sholat, tidak boleh rapat-rapat barisan sofnya. Harus renggang sama jamaah lainnya. Renggangnya nyampe 1 meter, Buya. Itu gimana, Buya? Kalau sholat kayak gitu apakah sah, Buya? Terus kalau memang aturan pemerintah harus begitu, apa kita wajib ngikutin, Buya? Terima kasih. Baik, bismillah. Tentang sholat Jumat itu ada beberapa uzur Jumat yang menjadikan orang yang semula wajib melakukan Jumat menjadi tidak wajib. Ini mirip, ini sudah dipertanyakan beberapa waktu yang lalu. Jadi kalau menghimbauan pemerintah demi kemaslahatan bersama, demi kesehatan karena adanya wabah saat itu, maka kita hendaknya mendengar. Yang semula wajib dilaksanakan di masjid tidak wajib. Justru ini yang perlu dihadirkan. Jangan sampai ada orang meninggalkan Jumat sementara dia merasa wajib melakukan Jumatan. Jadi selagi itu uzur, maka Anda tidak wajib melakukan Jumat. Uzur Jumat banyak, termasuk diantaranya adanya rasa takut, kekhawatiran semacam itu. Bahkan sebagian a'immah mengatakan kalau ada orang dirinya punya bau yang sangat, tidak wajib Jumatan karena mengganggu orang lain kok. Jadi perlu difahamkan kepada siapapun, karena ini himbauan pemerintah yang sudah komunikasi dengan bagian medis, maka bagi Anda tidak wajib melakukan sholat Jumat karena ini termasuk uzur Jumat. Tidak wajib. Tapi bagi yang ingin melaksanakan sholat Jumat sah-sah saja. Misalnya ada yang memaksakan berkumpul di masjid, sah. Mana yang lebih baik? Yang lebih baik adalah ikuti petunjuk. Selagi tidak wajib, jangan dipaksa orang untuk datang ke masjid. Kalau Anda memaksa, saya pengen ke masjid, urusan Anda. Jangan paksa orang lain, wong ini uzur kok. Uzur harus diketahui sebagai uzur sehingga jangan sampai orang merasa bersalah terus di rumahnya. Anda tidak sholat, gak ada masalah. Lakukan sholat zuhur berjamaah. Bahkan kalau mungkin melaksanakan sholat Jumat di rumah masing-masing atau di daerah masing-masing, asalkan terjadi sebuah komunitas, oke. Mungkin kalau kita patuh dengan mazhab Syafi'i, dengan 40 orang misalnya di kampungnya atau di perusahaannya atau pondok pesantren terdiri dari 40 orang lebih, laksanakan sholat Jumat. Tapi kan tidak mustautinin semuanya. Bukan orang asli situ, muqimin. Muqimin dalam mazhab Syafi'i ada qaulani masyhurani, 2 qaul masyhur. Demi melaksanakan sholat Jumat, bolehlah kelompok misalnya pesantren ini mengadakan sholat Jumat. Kemudian perusahaan lakukan sholat Jumat, sah. Dalam keadaan semacam ini khususnya mengambil pendapat lemah dalam mazhab Syafi'i karena ini justru untuk melaksanakan sebuah amalan, bukan meninggalkan. Akan tetapi ini yang perlu ditekankan. Jika tidak melaksanakan sholat Jumat, cukup sholat zuhur di rumah masing-masing karena adanya keadaan semacam ini, dia tidak dosa. Ini yang harus dipahamkan. Selagi tidak wajib, jangan katakan kepada orang wajib, kasihan. Dan tidak perlu kita menyuruh lebih baik ke masjid sehingga orang harus ke masjid. Malah tidak diperkenankan kalau mewajibkan orang ke masjid sholat Jumat. Sementara ini uzur. Mewajibkan yang tidak wajib malah membahayakan orang, menjadikan orang pergi ke masjid dengan was-was, dengan rasa takut, karena ini adalah uzur. Kemudian tadi ada banyak sekali pertanyaannya, masalah apa tadi? Ada kalau mengadakan di rumah boleh. Dalam mazhab Syafi'i terdiri 40 mustautini. Kalau tidak mustautini, mukimin sudah cukup. Bahkan sebagian a'immah kurang dari itu pun boleh. Seperti mazhab Malik. Artinya urusan ibadah nggak apa-apa kita mempermudah karena ini tujuannya justru untuk berbuat, bukan meninggalkan. Ini bukan urusan main-main madhab, kasusnya dalam keadaan tertentu. Ini kasus adanya penyakit, bukan kasus normal. Kalau sudah normal harus memenuhi syarat-syarat yang sudah jelas di dalam madhab kita Imam Syafi'i misalnya. Nah ini dalam keadaan seperti ini, karena mungkin sebagian orang, kita kan 20 orang gimana mau berkumpul mengadakan sholat, kalau tidak Jumat sekalian untuk ngasih tausiah, oke.
Tapi kalau seandainya mereka tidak melakukan sholat Jumat pun tidak dosa. Karena apa? Memang dihimbau untuk tidak banyak berkumpul-kumpul semacam itu. Ini kemudian jika melaksanakan sholat berjamaah nanti dengan renggang-renggang. Memang aturan barisan itu adalah rapat begitu, mendempet. Ini tarsu, maksudnya tarsu wa'tadilu. Kalian rapatkan dan lurus di dalam barisan, itu adalah memang aturan kesempurnaan dalam sholat berjamaah. Ini adalah termasuk sunnah Nabi yang sering ditinggalkan. Nabi menghimbau, bahkan Nabi kalau mengatur barisan itu sampai seperti ngatur barisan. Nabi kalau mengatur barisan di dalam sholat seperti ngatur barisan di dalam perang. Dan ini termasuk sunnah yang sering kita tinggalkan. Dalam bukan keadaan darurat sholatnya atau renggang-renggang, kita rapat. Ini kita merapatkan barisan. Tapi dalam keadaan seperti ini, apakah sah sholatnya? Kalau masalah keabsahan sholat, biarpun renggang-renggang, sebab dalam mazhab Syafi'i disebutkan seandainya 300, selagi tidak sampai 300 dirok itu kurang lebihnya 40-an cm atau berapa kali 300 lah, anggap saja 150 meter. Selagi di luar masjid itu jaraknya tidak lebih dari 150 meter kurang lebihnya, maka masih sah. Ini kan keabsahan. Kalau di masjid imamnya di mihrab depan, makmumnya di belakang, jauhnya 1 kilo, tetap sah. Cuman tidak mendapatkan pahala berjamaah kalau normal keadaannya. Tapi kalau dalam keadaan himbauan dari medis harus menjaga jarak, ikuti dan pahala jamaah tetap didapat. Kalau memang betul seperti itu. Kalau betul-betul di tempat tersebut memang banyak wabah, sementara orang ingin melakukan sholat berjamaah di masjid, lalu menjaga jarak, sah dan mendapatkan pahala berjamaah karena ada darurat. Akan tapi kalau dia langsung tidak sholat Jumat pun tidak ada masalah. Jadi kemudahan harus disampaikan supaya kita tidak ingin ada orang merasa gelisah terus. Atau kita wajibkan yang tidak wajib sehingga dia pergi ke masjid dalam keadaan panik. Dengan orang ini, jangan, malah tidak indah itu semuanya. Sudah ada usaha Jumatan, gak ada masalah karena udzur seperti itu. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala penyakit. Penyakit zahir itu, jangan sampai karena penyakit zahir kita membuat penyakit batin permusuhan gara-gara pendapat ini boleh nggak boleh, ada sebagian harus ke masjid, sebagian tidak. Ini hukumnya. Kalau Anda ingin melakukan sholat di masjid, silakan, sah sholat Anda. Tapi bagi yang tidak, udzur dan tidak dosa. Supaya indah semuanya. Jangan sampai penyakit dohir kita takut, setelah itu batinnya permusuhan. Dengan pendapat ini harus gini, nggak sah semuanya, ini dosa semuanya. Tidak, ada kemudahan dalam syariat Nabi Muhammad SAW. Bahkan kata Syekh Abdul Wahab Sya'rani, segala yang memberatkan itu pasti bukan bagian daripada syariat. Islam adalah indah.